Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadita dengan NIM 2316010112 pada prodi Ekonomi Syariah kelas D. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis ujian akhir semester mata kuliah statistika lanjutan. Dalam tugas ini, saya akan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk melihat pengaruh lingkungan kerja dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja menggunakan SPSS. Langsung saja kita mulai pembahasan. Baiklah teman-teman, kita masuk pada variabel view. Di sini, saya sudah memasuki data dari soal. Pada nama ada LK, lingkungan kerja, PK, pengalaman kerja, proker, produktivitas kerja. Pada tipenya saya pakai numerik. Kenapa pakai numerik? Karena SPSS perlu tahu bahwa data yang kita masukkan bisa dihitung secara matematis. Dengan tipe numerik, kita bisa melakukan analisis seperti menghitung rata-rata, regresi, korelasi, dan lain-lain. Kalau kita salah pilih, misalnya nih, kita pakai string, SPSS akan anggap itu sebagai teks dan tidak bisa dianalisis secara statistik. Lalu pada measure-nya saya bikin string. Kenapa string? Dalam SPSS punya 3 pilihan measure. Yang pertama nominal. Ini untuk data kategori. Contohnya itu jenis kelamin, nama, jurusan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ordinal. Ini untuk data peringkat. Seperti dari TK, SD, SMP, SMA. Atau ada tingkat puas, cukup, tidak puas, dan lain-lain. Lalu yang ketiga scale. Nah, ini untuk data yang bisa diukur secara angka dan punya makna matematis. Contohnya pada nilai usia, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Dengan kita memiliki measure-nya string, SPSS bisa tahu bahwa data ini adalah data kuantitatif dan bisa diproses secara statistik lanjutan. Selesainya mengisi data pada variabel view, lalu kita ke data view. Kita salin dulu data-data yang ada pada soal. Nah, di sini saya sudah salin datanya. Sebanyak 24 kolom. Setelah semua data dimasukkan, kita pilih analyze, lalu regression. Setelah mengambil regression, kita pilih linear. Nah, dalam analyze ada 2 variabel, yaitu dependen dengan independen. Dalam variabel dependen, kita masukkan produktivitas kerja. Variabel dependen ini disebut juga variabel terikat. Artinya, variabel yang dipengaruhi atau yang ingin kita ramalkan atau ukur berdasarkan variabel independen. Maka kita isi dependennya itu produktivitas kerja. Kita ingin tahu apakah lingkungan kerja dan pengalaman kerja punya pengaruh terhadap tingkat produktivitas kerja. Lalu pada independen disebut juga variabel bebas. Artinya variabel ini dianggap mempengaruhi atau menjelaskan perubahan pada variabel lain. Dalam soal kita masukkan lingkungan kerja sebagai X1, pengalaman kerja sebagai X2. Sebagai independennya, keduanya dianggap faktor yang bisa mempengaruhi seberapa tinggi produktivitas seorang dalam bekerja. Lalu kita masuk pada statistik. Kita checklist semuanya yang sudah saya arahkan. Lalu continue. Setelah itu kita masuk pada plots. Dalam plots ini kita hanya mengklik histogram. Lalu kita pencet continue. Nah, dalam option ini, dalam soal alfanya diubah menjadi 0,01. Kita ubah dulu. Jadi kenapa nilai alfanya itu 0,01?
Jadi alfa itu adalah tingkat signifikan yang berarti batas toleransi kita untuk melakukan kesalahan saat menolak hipotesis nol atau H0. Jika alfanya 0,01 berarti kita hanya mau menerima 1% kemungkinan salah saat menyimpulkan ada pengaruhnya yang signifikan. Lebih kecil nilai alfa berarti lebih ketat syarat untuk menyatakan hasil itu signifikan. Setelah melakukan langkah-langkah di SPSS akan muncul hasil output seperti ini. Lalu kita masuk pada statistik deskriptif. Yang pertama lingkungan kerja. Dari data N sama dengan 24, rata-rata lingkungan kerja adalah 54,21 dengan standar deviasi 5,890 dan varian 34,692. Nomor 2, pengalaman kerja. Dari data N 24, rata-rata pengalaman kerja adalah 5,29 dengan standar deviasi 1,876 dan varian 3,519. Pada nomor 3, produktivitas kerja. Dari data N sama dengan 24, rata-rata produktivitas kerja adalah 54,33 dengan standar deviasi 5,677 dan varian 32,228. Baiklah, pembahasan selanjutnya kita masuk pada menjelaskan korelasi antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja, serta korelasi antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja serta interpretasinya. Baiklah, pada nilai korelasi antara lingkungan kerja kita anggap X1 dan produktivitas kerja sama dengan Y menunjukkan nilai sebesar 0,450, menunjukkan hubungan kedua variabel ini cukup kuat. Lalu pada nilai korelasi antara pengalaman kerja X2 dan produktivitas kerja sama dengan Y menunjukkan nilai kerja sebesar 0,293 yang menunjukkan hubungan kedua variabel ini lemah. Lalu masuk pada menentukan koefisien determinasi dalam kurung R kuadrat. Determinasi 0,268 berarti bahwa pengalaman kerja dan lingkungan kerja dapat menjelaskan produktivitas kerja sebesar 26,8% dan 73,2% dipengaruhi oleh variabel lain. Lalu pada model regresi Y sama dengan Y sama dengan A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2, jadinya Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 dalam kurung X1 ditambah 0,775 dalam kurung X2. Selanjutnya masuk pada koefisien regresi A, B1, B2, serta interpretasinya. A sama dengan 27,838 saat ini, X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0. Maka produktivitas kerjanya itu 27,838 unit. B1 sama dengan 0,413, yakni setiap lingkungan kerja naik satu satuan per hari, maka produktivitas kerjanya itu naik sebesar 0,413 unit. Sedangkan pengalaman kerja konstan. Lalu masuk pada B2 sama dengan 0,775. Setiap pengalaman kerja naik 1 tahun, maka produktivitasnya naik sebesar 0,775 unit. Selanjutnya kita akan membahas dalam memprediksi produktivitas kerja. Jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun, di sini X1-nya bisa kita anggap lingkungan kerja, yaitu 50. Lalu X2-nya itu pengalaman kerja 10. Dan Y-nya itu produktivitas kerja.
Di sini Y sama dengan rumusnya A ditambah B1 dalam kurung X1 ditambah B2 dalam kurung X2. Maka Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 dalam kurung 50 ditambah 0,775 dalam kurung 10. Y sama dengan 27,838 ditambah 20,65 ditambah 7,75. Maka hasil Y sama dengan 56,238 unit. Jadi, ketika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun, maka produktivitas kerjanya itu adalah 56,238 unit. Baiklah teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Semoga video ini bisa mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.